Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen uji kinerja, perkenalkan, nama saya Novianti, guru PAI di SMP Negeri 1 Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh. Saya sebagai mahasiswi PPG Transformasi dalam jabatan Program Studi Pendidikan Agama Islam gelombang 1 tahun 2025 di LPDK Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh dengan nomor NIM 24022020203. Pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja praktik mengajar kelas 7 pada bab 7 dengan materi pengertian beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Mohon dukungannya dan saran. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap gerak. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mana oleh Allah telah memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat berhadir pada proses pembelajaran kali ini. Kemudian selawat dan salam mari sama-sama kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana oleh beliau telah membawa kita kepada alam yang penuh dengan ilmu berpengetahuan sampai sekarang ini. Ya, anak-anak ibu semuanya, sebelum belajar kita baca doa terlebih dahulu ya. Coba ketua kelas memimpin doanya. Membaca doa. Ya, semoga proses pembelajaran kita kali ini diberkahi oleh Allah. Ya, kemudian ibu ingin bertanya bagaimana kabarnya anak-anak ibu semuanya? Baik ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Kenapa nggak hadir? Sakit. Oh, sakit ya. Kita doakan diberikan kesembuhan oleh Allah ya. Jadi ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Ya. Alfira hadir bu. Nahya Fikria hadir bu. Naila Anissa hadir bu. Zulfika Tezai hadir. Ya, adik semuanya belajar ya. Ada yang hadir juga. Baiklah, ibu. Jadi kita akan mengulang sedikit ya anak ibu ya. Materi kita minggu yang lalu ya. Ada yang tahu apa materi kita minggu yang lalu? Rusa. Ya, materi kita minggu lalu ya tentang rusa. Apa itu rusa? Keringanan dalam beribadah. Benar ya. Nah, jadi kita udah masih ingat materi kita minggu yang lalu. Jadi ibu juga berharap anak-anak ibu juga memiliki yang karakter profil belajar Pancasila.
Dan juga anak ibu memiliki sikap beriman dan juga bertakwa serta selalu mengerjakan kebajikan setiap waktu sehingga pahala dari kebajikan tersebut terus mengalir sampai di akhirat nantinya. Ya. Jadi ibu ingin bertanya, sebelum kita mempelajari materi kita hari ini, ibu ingin bertanya sedikit. Ada yang tahu rukun iman ada berapa? 6. Pintar ya, siswa ibu kita semua pintar ya. Kita semua bisa. Rukun iman ada 6. Coba ibu ingin bertanya nih. Rukun iman yang kedua apa? Beriman. Iya, luar biasa jawabannya ya. Beriman tentang malaikat. Ya. Nah, coba gunakan dulu buat setelah itu, coba sebutkan nama-nama malaikat. Iya, hebat ya buat teman-teman lagi. Ya, jadi anak-anak ibu sekalian, hari ini kita akan mempelajari materi tentang beriman kepada malaikat Allah dan juga beserta dalilnya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, anak ibu sekalian, yang pertama peserta didik dapat menjelaskan pengertian beriman kepada malaikat Allah SWT dan dalilnya. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat malaikat Allah SWT. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan malaikat jin dan manusia. Dan yang keempat adalah peserta didik dapat menjelaskan nama-nama malaikat beserta tugasnya. Ibu akan menanyakan sedikit. Sebelum kita belajar, ibu juga akan menanyakan. Jadi tadi materi kita adalah beriman tentang malaikat Allah SWT. Ibu ingin bertanya sedikit nih. Ada yang tahu apakah ada kesamaan antara malaikat dan jin? Tidak. Tidak ada kesamaan. Coba ada kesamaan antara sifat malaikat dan jin? Tidak ada ya. Coba siapa lagi? Kenapa kita harus beriman kepada malaikat Allah? Coba. Karena itu perintah Allah. Ya, karena itu perintah Allah. Kenapa kita? Kemudian apa? Yang itu apa yang sudah? Ya. Jadi ibu ingin bertanya sedikit tentang materi beriman. Adakah kesamaan antara sifat malaikat dan manusia? Coba. Tidak ada kesamaannya ya. Menyampaikan kamu menyampaikan wahyu, apalagi. Jadi selanjutnya ibu akan memberikan lembaran soal yang berisi soal-soal tentang beriman kepada malaikat. Hanya beberapa saja yang tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian tentang materi beriman kepada malaikat Allah. Adalah soal awal tentang materi beriman. Jadi anak-anak ibu dikerjakan secepatnya karena tugas soalnya itu mudah. Hanya beberapa saja. Hanya beberapa soal saja. Bagi nak ya. Mengerjakan tugasnya tadi. Coba dikumpulkan tugas yang tadi ya.
setelahnya dan tidak pula rasa letih. Jadi Allah adalah menciptakan makhluk-makhluknya dan juga menciptakan malaikat, di mana malaikat tidak memiliki rasa angkuh dan juga rasa sombong maupun letih dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Malaikat merupakan bentuk jamak dari kata al-akun ataupun mal-akun yang berarti adalah utusan dan malaikat Allah. Coba diulang. Malaikat berasal dari kata malakun dan maklakun, ya. Yang artinya apa? Malaikat artinya malaikat dan juga utusan Allah. Ya, artinya kita apa? Malaikat. Artinya malaikat. Ya. Jadi apa itu beriman kepada para malaikat? Apa? Beriman kepada malaikat adalah coba apa? Beriman kepada mereka dengan percaya bahwa mereka adalah makhluk baik yang asal dari berarti malaikat merupakan diciptakan oleh Allah yang wajib kita. Sifat-sifat malaikat Allah. Coba diperhatikan anak-anak sekalian. Baca-baca sifat-sifat malaikat tidak pernah berhenti dan letih beribadah kepada Allah SWT, tidak berjenis kelamin, tidak makan minum atau tidur, memiliki tugas tertentu untuk mengatur ketertiban alam. Kemudian apalagi? Dan tidak pernah meninggalkan perintah dan suruhan Allah. Coba apalagi setelah taat, apalagi bawahnya? Nama malaikat. Nama-nama malaikat. Siapa ya nama malaikat? Jibril, Mikail, Israfil, Mikail, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Malik, Ridwan. Tugasnya? Menyampaikan Coba kalau yang malaikat mungkar apa tugasnya? Ya, malaikat mungkar. Ya, benar ya. Coba yang ini, kalau malaikat Ridwan? Sifat jin itu bagaimana? Diciptakan dari api. Ya, baik, dia diciptakan dari api kalau jin. Apalagi? Memiliki nafsu ya. Coba yang ini, yang di belakang. Yang di belakang coba sifat jin bagaimana sifat jin? Seperti menonton sebuah video tentang penjelasan materi beriman kepada malaikat Allah dengan baik, dengan seksama. Nanti setelah video ibu akan bertanya sedikit, ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua macam makhluk di dunia ini, yaitu makhluk yang bisa dilihat dengan mata dan yang tidak dapat dilihat oleh mata. Contoh makhluk yang dapat dilihat oleh mata diantaranya adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Sedangkan makhluk yang tidak dapat dilihat atau termasuk dalam kategori makhluk gaib, yaitu ada malaikat, jin, dan setan. Nah, salah satu makhluk gaib yang wajib diimani oleh umat muslim adalah malaikat, yang merupakan rukun iman yang kedua. Lalu, iman kepada. Kemudian, seperti yang kita ketahui, iman berarti yakin atau percaya. Dan iman kepada malaikat berarti mengakui keberadaan mereka yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat diciptakan untuk mengabdi kepadanya, tidak pernah membangkang dan tidak pula merasa letih. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 19. Perilaku malaikat, yaitu diantaranya yang pertama adalah malaikat selalu taat kepada Allah Subhanahu
dan tidak pernah maksiat kepadanya. Selanjutnya, sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala, malaikat dapat berubah wujud. Yang ketiga, malaikat tidak makan dan minum. 4. Tidak berjenis kelamin. 5. Tidak pernah berhenti dan letih beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. 6. Senang terhadap majelis zikir. Dan yang terakhir adalah mendoakan hamba yang menunggu sholat berjamaah. Dan berikut ini adalah perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia. Berikut nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi. Yang kedua, malaikat Mikail, tugasnya mengatur kesejahteraan makhluk seperti menurunkan hujan, mengatur awan dan angin, serta membagi rezeki. Yang ketiga, malaikat Israfil, tugasnya yaitu meniup trompet sangkakala pada hari kiamat. Yang keempat, malaikat Israfil, tugasnya mencabut nyawa seluruh makhluk hidup. Yang kelima, malaikat Munkar, tugasnya bertanya kepada Allah ajab bagi para penghuni neraka. Dan yang ke-10 adalah malaikat Ridwan, tugasnya adalah menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Dari tadi kita menonton videonya, siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari video? Coba, siapa ya? Tugas-tugasnya sendiri. Bagus ya, udah mau memberikan coba apa kesimpulan aja apa yang kamu ketahui tadi. Coba ceritakan dari apa malaikat? Ya, dari nur, dari cahaya. Kalau manusia diciptakan dari apa? Ya, dari tanah. Ya, kalau jin diciptakan dari apa jin? Benar semuanya. Masih semangat? Harus semangat? Ada. Ya, untuk kita semangat belajar, ayo kita bergerak sedikit ya. Itu ayo bangun. Coba bangun. Coba semuanya bangun. Bersama bergembira bersama. Ayo mari kita bahagia bergembira. Ulang ya. Mari kita bahagia. Mari kita bersama. Mari kita bergembira. Tadi kita sudah menonton videonya. Sekarang selanjutnya Ibu akan membagikan kepada kalian tugas kelompok ya. Tugas kerja kelompok di mana tugas kelompok ini mengaitkan dengan materi tentang malaikat mencatat amal baik dan amal buruk. Mencatat amal baik dan amal buruk. Jadi sejak hari kita akan melakukan dengan perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Maka Ibu ada memberikan tugas tentang materi di mana kita membedakan mana perbuatan baik dan mana perbuatan buruk yang kalian buat nantinya berdasarkan diskusi kelompok. Ya anak juga. Jadi tugasnya dibagikan kepada kalian. Ya, jadi kalian duduk kelompoknya seperti kelompok yang telah Ibu buat minggu yang lalu ya. Berdasarkan kelompok tersebut. Ya.
Ibu akan menilai kalian setiap depan. Setelah itu kalian tentukan ya anak ibu, kalian tentukan satu orang perwakilan untuk tampil ke depan. Jadi halaman 151. Kalau kalian dekat tadi halaman 151. Dan hari kalian baca baik-baik soalnya, ada berikan jawaban sesuai ya, sesuai dengan kemampuan kalian semaksimal mungkin. Kelompok Bumi. Ya. Nomor 1. Di sini nih, di sini depan saya depan ya. Di depan ya. Di depan tampilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1, aktivitas salat subuh berjamaah di masjid atau di rumah. Baik. 2, pergi jalan-jalan. 3, menyantai di pasar. 4, belajar mengaji. Berikan solusi agar setiap hari dapat melakukan perbuatan yang lebih baik, yaitu berdoa kepada Allah agar ditunjuki jalan yang lurus. Sekian dari hasil kerja kelompok kami. Ya, tepuk tangan buat kawan yang terpilih. Ya, terima kasih atas tampil. Ya, jadi dari pemahaman pemaparan teman kita yang di depan, aktivitas yang dilakukan untuk membedakan baik atau buruk. Yang pertama apa nak? Coba. Salah subuh berjamaah di masjid atau di rumah. Salat subuh berjamaah di masjid atau di rumah baik apa buruk? Yang kedua, pergi jalan-jalan. Pergi jalan-jalan baik apa buruk? Baik ya. Nah, apalagi yang ketiga, mengantar ibu ke pasar. Baik apa buruk? Belajar mengaji. Kalau pergi jalan-jalan termasuk baik atau tidak baik? Baik ya. Karena kita harus perlu juga refresh. Nah, perlu refresh. Tapi jangan lupa sholat 5 waktu. Itu maksud baik ya. Jawaban ketiga apa? Berdoa kepada Allah agar ditunjuki jalan yang lurus. Ya, berdoa kepada Allah agar ditunjuki jalan yang lurus. Ya, itu pertanyaan dari kenapa apa solusi agar selalu kita melakukan yang terbaik. Nanti kita salah satu solusi di jawaban kita tentang apa? Berdoa ya. Berdoa kita perlu berdoa supaya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Coba kelompok yang lain bagaimana tanggapannya? Coba menanggapi. Sangat bagus ya. Nah, terima kasih ya. Ada lagi bagaimana tanggapan kawan di depan? Sangat bagus. Ya, sangat bagus kata kawan ya. Coba tangan kita. Ada satu lagi kelompok yang tampil. Siapa lagi kelompok mana? Kelompok matahari.
Tidak pernah makan dan minum. Dan mereka selalu patuh taat membagikan. Ya, karena kita tadi sudah belajar tentang berima pada malaikat, Ibu akan membagikan kepada kalian soal yang akan kalian kerjakan di rumah. Soal-soal ini, ada soal COS dan ada soal C. Kalian kerjakan di rumah. Ada soal COS 5, ada soal C 5, ada 10. Kalian kerjakan di rumah. Minggu depan kalian kumpul ke Ibu ya. Jangan lupa dijawab di rumah, belajar dijawab soalnya di rumah harus wajib.